Halo semuanya, balik lagi di Dinamika Kampus episode 7 bersama aku Gaby. Aku sebagai host di hari ini. Seperti yang kita ketahui nih guys, sebelumnya di minggu ini kan kita sudah mau masuk ke dalam Prapaskah, yang dimana di minggu ini kita bakalan masuk ke dalam hari Trisuci. Ada Kamis Putih, Jumat Agung, dan Minggu Paskah. Dari tahun ke tahun kan kita sudah memperingati yang dimana hari Paskah. Tapi apakah kita memperingati hari Paskah hanya sebagai hari rutinitas belaka, yang dimana kita hanya menjalani hari Paskah, datang beribadah ke gereja, lalu pulang? Apakah kita sudah memaknai dan menghayati dari hari Paskah itu sendiri? Nah, oleh karena itu aku bakal ngajak kita semua buat kita saling mengetahui dan memahami arti dari Paskah itu sendiri. Mau tahu kayak gimana? Yuk kita lanjut terus. Hai. Hai. Apa kabar? Baik. Di sini ganggu nggak? Aman. Aman ya? Gue mau nanya dikit-dikit nih, boleh kan ya? Boleh dong. Kita kan minggu ini kan udah mau masuk Paskah nih. Minggu ini kan juga kita bakal masuk hari suci kan. Ada Kamis Putih, Jumat Agung, sama Minggu Paskah. Mau nanya dikit-dikit dong, boleh dong tentang Paskah. Menurut kamu sendiri nih, Paskah itu arti penting Paskah buat kehidupan kamu apa sih? Oke, kalau misalnya buat aku sendiri, kan kalau Paskah itu kita dilambangkan dengan kematian Tuhan ya. Berarti kalau kematian Tuhan itu bertujuan untuk menebus dosa kita sebagai manusia. Berarti dengan kita ditebus dosanya, berarti kita akan dimenangkan secara iman, gitu sih kalau menurut aku. Oh, jadi menurut kamu sendiri tuh arti Paskah itu lebih ke kita tuh sebagai umat pemenang, udah ditebus dosa kita. Betul. Tuhan udah mati buat kita, bangkit buat kita, ya berarti kita udah dimenangkan oleh Tuhan. Benar. Gitu lah ya. Terus kalau menurut kamu sendiri nih tentang Paskah, penghayatan buat Paskah dalam diri kamu apa sih? Menurut saya, penghayatan saya, Tuhan itu datang ke bumi, turun ke bumi, itu menyelamatkan semua manusia yang jatuh dari segala dosa. Jadi Tuhan itu tujuannya menyelamatkan seluruh manusia di bumi ini, bukan hanya satu doang, tapi seluruhnya, supaya manusia itu tidak jatuh ke dalam neraka, melainkan ke surga. Itu. Oke, jadi menurut kamu sendiri tuh tentang Paskah itu penghayatan dalam diri kamu itu lebih ke Tuhan itu menyelamatkan tuh bukan buat kita doang, tapi buat seluruh umat manusia gitu kan ya. Nah terus kalau misalkan kayak gitu, ada gak sih kayak pengalaman paling berkesan buat Paskah dalam hidup kamu nih? Ada gak? Oke. Mungkin kalau misalnya selama Paskah ya, kalau misalnya kita tarik mundur ke belakang, itu selama Paskah biasanya tuh akan ada yang namanya drama-drama, apalagi waktu dulu kan aku ikut sekolah minggu, itu juga ikut drama. Akhirnya kita menceritakan lah perjalanan Tuhan Yesus sampai akhirnya dia mati di kayu salib gitu sih Pak. Itu berkesan banget sih buat aku. Kamu dari sekolah minggu udah aktif banget drama ya. Seru banget ya, aku juga sih sama sih dulu kayak gitu juga. Jadi itu nih pengalaman paling berkesan. Iya, benar. Oh oke. Ya udah sih itu aja sih yang mau aku tanyain. Makasih ya, ganggu gak tadi? Enggak kan ya? Makasih aman. Makasih ya, Aman ya. Makasih ya. Duluan ya. See you. Selamat Paskah. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizatmu di hidupku. Hai, Apa kabar? sehat? Hai. Lagi latihan buat Paskah ya? Iya. Oh, kompak banget sih tadi, keren banget deh. Aku mau nanya dikit-dikit di sini, boleh gak tentang Paskah? Boleh banget. Boleh. Dari abang dulu bang, boleh gak bang? Boleh dong. Aku mau nanya bang, pengorbanan Tuhan Yesus yang paling berarti buat abang sendiri itu apa sih bang dalam hidup abang? Pengorbanan Tuhan Yesus yang paling berarti, dia telah mati buat kita. Dosa-dosa kita diampuni, kita bisa memuji Tuhan, bisa menyembah Tuhan, bisa bersih barang saat hari ini. Itu sungguh dahsyat menurut aku. Itu sih yang membuat aku senang punya Yesus. Aku setuju sih sama Bang Moran, karena dengan karunia itu kita dilayakan untuk bisa nyembah. Karena kalau nggak ada penebusan itu, kita nggak bisa nyembah. Nah, Nggak dilayakan untuk menyembah gitu loh. Itu sih, setuju banget sama apa yang Bang Moran bilang tadi. Jadi lebih ke setuju banget kalau tentang Tuhan Yesus itu pengorbanan dia itu sangat berarti buat kita. Kalau misalkan nggak ada penebusan itu ya kita nggak ada apa-apanya gitu kan ya. Iya. Terus kalau misalkan ini kan lagi masa-masa prapaskah nih, kalau menurut kamu sendiri
kan pastinya sebagian gereja tuh mengadut ada namanya puasa, menerapkan namanya puasa buat umatnya. Ya nggak semuanya sih, cuma kan ada sebagian kan. Terus menurut kamu sendiri kan puasa itu kan artinya kan dapat diartikan buat penyangkalan diri. Menurut kamu sendiri apa sih makna dari penyangkalan diri tersebut dalam hidup kamu? Oh iya. Sebenarnya dari apa yang aku dapat dari firman Tuhan gitu selama ini, aku belajar gitu bahwa sebenarnya yang Tuhan suka dari puasa kita itu kita ninggalin hal-hal yang gak berkenan gitu. Maksudnya ikatan-ikatan perilaku kita yang sebenarnya Tuhan gak suka, seperti itu. Di kitab Yesaya di situ aku pernah baca puasa itu matahin kukuk yang gak bener gitu, kutuk yang bikin Tuhan gak melihat kita sebagai anaknya gitu. Kalau kita beridentitas sebagai anak kerajaan Allah, harusnya kan kita punya DNA-nya gitu, perilakunya. Gak mungkin kita tinggal di istana presiden tapi sebagai anak presiden, kita tinggal di istana presiden tapi kelakuan kita kayak orang yang gak beretika, seperti itu. Dari situ sih aku belajar menyangkal diri. Karena juga ya walaupun ya aku bukan orang yang selama Prapaskah ini puasanya full seperti itu ya. Tapi aku pasang target kira-kira di hari itu aku kedapatan berkenan gak ya buat Tuhan dari penyangkalan aku gitu, penyangkalan diriku, sama kayak Tuhan Yesus yang mau nyangkal dirinya gitu. Paling gitu sih dari aku. Keren banget loh. Berarti menurut kamu pribadi dalam hidup kamu tuh penyangkaan diri Tuhan Yesus di dalam hidup kamu tuh berarti berarti banget ya. Berarti dari banget. tadi yang kamu sebutin. Itu teladan aku sih. Teladan aku supaya aku bisa tahu, oh gini caranya masang harga sebagai anak Tuhan gitu. Iya benar. Emang berat sih, tapi harus. Benar banget. Sih sebagai anak Tuhan sih itu berat banget buat kita menyangkal diri, tapi itu harus buat kita. Iya. Setuju banget gak sih? Setuju banget. Terus kalau menurut kakak nih kak, nilai-nilai apa sih kak yang bisa kita ambil nih kak dari peristiwa penebusan Tuhan Yesus buat hidup kita? Kalau menurut aku nilai yang bisa aku ambil dari pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib adalah rendah hati ya yang pertama. Kenapa rendah hati? Karena aku mikir bahwa ketika kita rendah hati, kita bisa mengasihi sesama kayak gitu. Seperti Tuhan Yesus mengasihi kita dan Dia rela mati untuk di kayu salib. Dan nilai yang kedua adalah nilai pengorbanan. Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus mati buat kita semua umat manusia di dunia. Karena seperti yang tercatat dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Keren banget ya. Berarti ada dua nilai nih kak yang kakak bisa ambil dari hidup kakak. Tadi rendah hati sama nilai pengorbanan. Bener banget. Setuju gak sih bang Novel? Terus aku mau nanya lagi nih, kalau tadi kalau udah disebutin berarti apa sih yang bisa kita lakuin dari diri kita setelah kita melihat pengorbanan Tuhan Yesus buat hidup kita? Kalau aku sih ya, ketika aku perhatiin segitunya Tuhanku mau menderita, aku lebih memposisikan diri sebagai orang yang sadar diri aja sih. Karena kalau kita mau ngomong layak atau nggak layak, kita nggak akan pernah layak kan. Bahkan pernah dulu aku terintimidasi untuk gue nggak mau datang sama Tuhan karena gue nggak layak, baru jatuh dalam dosa. Tapi waktu itu mentor imanku ngingetin, emang kamu nggak layak, Vel. Jangan merasa layak. Justru kalau kita merasa layak, ada yang aneh dengan kita. Sombong banget kita mau bilang kita udah layak. Nah jadi ya simply atau sesederhana kita datang aja ke Tuhan. Menurutku itu sih, sesimpel kita mau ngerenungin firman-Nya setiap hari, itu adalah bentuk kayak, oh Tuhan udah berkorban buat aku, apalagi yang bisa aku buat selain nempel sama Dia, lalu cari tahu Dia maunya apa. Paling gitu sih kalau dari aku. Iya paham sih. Jadi ya kalau misalkan Tuhan udah berkorban banget buat kita, ya kita apa yang harus kita lakuin ya kita datang aja ke Tuhan. Karena kalau ngomongin layak nggak layak ya kita semuanya nggak layak. Cuman ya udah kita harus datang ke Tuhan karena Dia udah berkorban banget buat kita. Itu aja sih ya mau aku tanyain ke abang dan kakak semua. Makasih ya. Semoga memberkati. Iya. Silakan dilanjutin ya latihan paskanya. Keren banget tuh kakak loh. Bye bang. Selamat Pasca. Bye. Nah, setelah tadi kita mendengar pemahaman arti penting Paskah itu sendiri dari teman-teman mahasiswa, sekarang giliran kita mendengarkan pemahaman arti penting Paskah dari para dosen kita.
Yang pertama ada dari dosen Bapak Pendeta Indri tentang bagaimana kita merespon sendiri apa arti penting dari Paskah itu sendiri dan cara mengimplementasikannya ke mahasiswa agar mahasiswa dapat memahami secara betul apa arti dari Paskah itu sendiri. Hari ini kita memasuki minggu-minggu Prapaskah dan sebentar lagi kita akan masuk dalam Paskah. Di sana kita sebagai bagian dari umat Kristiani, terlebih saya sebagai seorang pengajar di Universitas Kristen Indonesia, melihat bahwa Paskah merupakan satu momentum di mana kita sebagai orang percaya masuk dalam sebuah refleksi di dalam minggu-minggu kesengsaraan Kristus. Pengorbanan Kristus adalah wujud dari tanda kasih Allah kepada dunia. Kasih Allah yang tidak hanya ternubuat di dalam kitab suci, tetapi kasih Allah yang nyata melalui Kristus yang hadir menyapa manusia melalui berbagai pelayanan. Salah satunya adalah pengorbanan, dan disitulah sebetulnya kasih yang esensial dari kehidupan orang percaya. Kasih yang ingin berbagi, kasih yang ingin memberi, dan kasih di dalam sebuah pengorbanan. Dan ini merupakan sebentuk kasih yang paling monumental dalam kehidupan orang Kristen. Sehingga apabila kita memperingati dari Jumat Agung dan Paskah, maka kita mengingat betapa besar kasih Allah dalam kehidupan yang nyata bagi setiap orang yang percaya. Nah, kemudian apa yang perlu kita lakukan dalam wujud dan aplikasi dalam rangka kita memperingati kesengsaraan Kristus, terutama pengorbanan Kristus. Sebagai pengajar, saya selalu berharap dan juga mengingatkan bahwa melalui kita belajar terhadap minggu-minggu kesengsaraan, terutama dalam Jumat Agung dan Paskah, kita diajak untuk juga membangun kepekaan, membangun kepedulian kepada sesama kita. Lintas agama, lintas tradisi, lintas kultural, sampai dengan lintas dalam kehidupan masyarakat. Tidak ada batasan apapun untuk kita mengaplikasikan kehidupan ini bagi setiap orang. Mari kita belajar untuk melakukan ini, untuk mewujudkan pengorbanan kasih Kristus melalui hal yang paling sederhana, yaitu membangun kedisiplinan hidup, membangun motivasi, dan membangun semangat untuk belajar. Memang sesuatu hal yang kita lakukan sebetulnya lebih besar dari apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Tetapi meskipun demikian, mari kita kerjakan, dan saya kira tidak ada kata terlambat untuk kita memasuki bagian di dalam Minggu Sengsara ini dengan kepekaan dan berbagi serta peduli kepada sesama. Selamat Paskah, Tuhan Yesus menyertai kita semua. Terima kasih. Oke, melanjutkan jawaban dari Bapak Indri tadi, sekarang kita akan mempertanyakan hal yang sama, pertanyaan yang sama dengan Bapak Oelem. Bersama saya di sini. Halo Pak, selamat siang Pak. Halo juga. Saya Gaby Pak. Di sini saya ingin menanyakan sedikit nih Pak tentang Paskah. Boleh ya Pak? Boleh banget. Oke Pak, Bapak sebagai dosen agama Kristen nih Pak, apa sih Pak arti penting Paskah buat kehidupan pribadi Bapak? Paskah bagi saya, wow. Kenapa? Karena Paskah Kristus mengalahkan maut, sehingga tidak ada lagi yang perlu ditakutkan oleh manusia, karena maut telah ditaklukkan di bawah kaki Kristus. Iya Pak, oke Pak, berarti menurut Bapak sendiri Paskah itu adalah sesuatu yang wow buat umat Kristen karena ya Tuhan sudah menebus dosa-dosa kita. Betul. Kita sudah dikalahkan oleh maut tersendiri dari Tuhan Yesus ya Pak. Yes. Terus Pak, lalu bagaimana sih Pak cara buat mengarahkan Bapak sebagai dosen agama Kristen ke mahasiswa Pak agar mahasiswa itu bisa bisa merespon pengorbanan Tuhan Yesus itu sendiri? Nah, pertanyaan sangat bagus Mbak Gaby. Tentu tidak mudah bagi mahasiswa untuk juga bisa mengerti dan memahami bahwa Kristus telah mati dan bangkit bila dia tidak mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Kristus. Dengan kata lain, supaya mahasiswa juga
tidak lagi khawatir dan takut tentang kematian dan memiliki kepastian keselamatan, maka kuncinya kami sebagai dosen perlu membawa mahasiswa itu juga untuk bisa berjumpa dan mengalami kasih Kristus secara pribadi. Disitulah dia akan melihat bahwa wow, Kristusku telah mengalahkan maut. Kira-kira begitu. Bagaimana Pak caranya Pak? Oh, caranya kalau di MKK, mata kuliah kebangsaan, ada materi yang kita bahas di kelas dan juga ada tugas. Nah, dalam perkuliahan di kelas itu kita membuka kesempatan untuk bertukar pikiran, bertanya jawab, dan dari tugas yang diberikan kami bisa ngecek, kami bisa tahu, oh, apakah mahasiswa itu sungguh-sungguh tidak lagi takut mengalami kematian, apakah dia sudah punya jaminan keyakinan keselamatan ataukah belum. Disitulah kami bisa tahu, begitu. Menarik sekali ya Pak jawabannya. Siap. Terima kasih ya Pak sudah meluangkan Sama-sama. waktunya di sini untuk menjawab pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak, selamat Paskah ya Pak. Oh ya, selamat Paskah juga Mbak Gaby. Oke, demikian jawaban dari Bapak Willem, dan selanjutnya kita akan mendengarkan jawaban juga dari pertanyaan yang sama dari Bapak Stefanus. Ya, jadi ketika Paulus melihat bahwa jemaat-jemaat di Kreta yang sudah bertobat ini, tapi tidak menunjukkan kehidupan pertobatan. Permisi Pak, selamat siang Pak. Oh ya, selamat siang. Permisi Pak, mohon maaf Pak mengganggu. Bapak Stefanus, saya Ya. Gaby Pak. Ya. Boleh bertanya sebentar Pak? Kesini. Oke. Maaf Pak mengganggu waktunya Pak sedang ngajar. Ya. Saya ingin bertanya sebentar boleh ya Pak? Boleh, boleh. Mengenai Paskah Pak. Bapak sebagai seorang dosen pendidikan agama Kristen nih Pak, apa sih Pak arti penting Paskah menurut Bapak secara pribadi? Yang pertama, kalau kita bicara Paskah itu berarti bicara tentang pengorbanan Kristus. Yang kedua, kita juga berbicara tentang kemenangan dan harapan-harapan orang Kristen. Mengapa demikian? Karena Kristus datang ke dalam dunia ini mengorbankan dirinya, memberikan kemenangan atas dosa-dosa manusia. Oleh sebab itu, kematian kebangkitan Kristus semestinya memberikan harapan kepada umat-umat Kristiani bahwa dosanya sudah dihapuskan, tinggal bagaimana kita sebagai orang Kristiani bertanggung jawab terhadap apa yang Tuhan sudah lakukan melalui pengorbanan, kematian, dan kebangkitannya. Setuju banget sih Pak. Jadi Tuhan sudah berkorban buat kita ya. Jadi respon kita kepada Tuhan ya menyerahkan hidup kita ke Tuhan karena kita sudah dimenangkan oleh Tuhan. Iya. Gitu ya Pak kurang lebih Pak. Betul. Lalu Pak, Bapak sebagai dosen seorang agama Kristen nih Pak, bagaimana cara Bapak untuk mengarahkan mahasiswa agar mahasiswa dapat meresponi dengan baik arti Paskah yang sebenarnya Pak? Ya, terkait dengan itu, ketika kita bicara tentang kematian dan kebangkitan Kristus dan ada tanggung jawab kita. Nah, sekarang bagaimana mahasiswa di prodi pendidikan agama Kristen ini bukan saja mereka sibuk merayakan, tetapi mereka menghayati makna pengorbanan dan kemenangan itu. Dengan demikian saya berharap bahwa mahasiswa prodi pendidikan agama Kristen bertanggung jawab terhadap hidupnya. Tuhan sudah membereskan semua hutang dosanya. Tinggal mereka menjalani kehidupan layaknya sebagai anak-anak tebusan. Mereka tahu berterima kasih, mereka menunjukkan perilaku-perilaku yang baik, layaknya mereka sebagai orang-orang yang ditebus oleh Tuhan. Dan itu menurut saya tanggung jawab yang gak bisa dilakukan dengan cara yang lain selain mengabdikan diri kita kepada Tuhan. Ya, Pak. Kalau Bapak bisa sebutin contohnya dalam kehidupan sehari-hari buat mahasiswa kayak gimana? Ya, secara sederhana ketika mereka kuliah, ya mereka harus patuh apa yang menjadi peraturan di kampus ini. Mereka juga mengerjakan apa yang menjadi tugas-tugas yang diberikan oleh dosen kepada mereka. Karena mereka harus sadar apa yang mereka lakukan ini adalah memang panggilan mereka sebagai mahasiswa yang suatu saat mereka akan pakai dalam pelayanan dan pekerjaan mereka di lapangan. Ya, dengan kata lain, ya menjadi mahasiswa yang dengar-dengaran, yang mengikuti apa yang menjadi peraturan. Oke Pak, udah sih Pak, itu aja pertanyaan yang saya tanyakan ke Bapak. Oke. Terima kasih ya Pak atas jawabannya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah Baik, Pak. terima kasih, Tuhan berkati. Saudara-saudara dan Bapak Ibu warga UKI, pada minggu ini kita akan merayakan penebusan dan pengorbanan Tuhan Yesus bagi umatnya. Kiranya di dalam peristiwa pengorbanan ini, kita benar-benar dimampukan untuk menghayati, menghargai, dan juga mensyukuri akan arti pengorbanan Tuhan Yesus bagi umat manusia.
Dengan kehadirannya ke dalam dunia melalui proses penderitaan ini, marilah kita merespon dengan memberikan yang terbaik bagi hidup kita untuk Tuhan. Itu merupakan ucapan syukur yang sejati. Untuk itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat memperingati pengorbanan Tuhan Yesus, penghayatannya dan perayaannya pada kebangkitan nanti, yaitu Paskah. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Oke, kita sudah mendengarkan semua pemaparan dari teman-teman mahasiswa dan para dosen. Sekarang aku pamit undur diri, aku Gaby. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.